Selamat siang, rekan-rekan. Bertemu di Zoom dengan keadaan sehat walafiat hari ini ya. Teman-teman, ada edukasi konsep yang dikeluarkan oleh Perstim. Ini teman-teman harus memahami betul kenapa rekan-rekan sudah ada berada di Perstim saat ini dan bagian dari pelaku bisnis Huawei. Education concept, learn, do, it, duplicate. Artinya apa? Semua yang kita lakukan, kita belajar, mau mengajarkan, dan kita berkembang. Serta bagaimana menduplikasikan diri kita terhadap itu. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan bahwa Huawei itu adalah satu profesionalisme kita sebagai seorang pengusaha. Mengapa tidak? Karena modal-modal teman-teman di Huawei ini itu modalnya hingga triliunan. Coba, setiap dari mereka yang mau ambil produk kita, entah Neo, entah itu Core, entah itu Ombak, teman-teman sedia kok. Kalau kita punya showroom, berapa modal yang harus kita siapkan untuk hal ini? Nggak murah loh, pokoknya. Makanya wajar ketika Pak Ari bilang, produk ini ada jodohnya. Siapa jodohnya? Pertama adalah, kalau kita berpikir, mereka yang pengguna air galon bermerek. Kedua, mereka yang lolos dalam verifikasi dari keuangan mereka. Kita ketemu teman-teman yang mau bagian dari sini, ambil kerjasama terhadap Kowe. Kita verifikasi di service area, dia menggunakan AutoDB. Apa yang kita minta? Data keuangan mereka yang dibaca, yang diakses langsung oleh Kowe, layak nggak menjadi penerima langganan dari Kowe? Buku tabungannya, ATM-nya, kemudian mutasi rekeningnya. Kalau lolos, dia dapat CCP 50. Tinggal dia POA. POA itu apa? POA itu adalah satu bentuk komitmen tanda tangan bahwa dia boleh memperbolehkan Kowe untuk atau debit. Dan CCP 72 sah terjadi penjualan. Gitu. Nah, jangan berpikirnya bahwa sudut pandangnya adalah sudut pandang kita. Sudut pandang dari Polsek. Pak, dia nggak punya foto cover tabungan. Susah bisnis ini, Pak. Bukan itu. Ambillah sudut pandang Anda sebagai Kowe. Kowe sudah memberikan ke kita suatu usaha dengan miliaran rupiah loh. Dan konteksnya adalah langganan alat itu taruh ke rumah mereka. Diberikan servis. Berapa besar hari itu? Cukup besar. Nah, maka dari situ, yuk kita sama-samakan persepsi itu. Jadilah seorang profesional pengusaha kowe. Apa yang harus dilakukan teknisnya seharian? Harian kita, kalau saya biasanya itu adalah bangun, saya lihat data masuk ke aplikasi, kalau saya full time ya, kalau part time boleh silakan, Anda bangun, Anda lihat aplikasi Anda, itu office Anda, kantor Anda. Masuk kantor, dilihat dokumennya, siapa hari ini yang dalam hal ini untuk partner usahanya atau HP istilahnya, yang di sana yang belum selesai dalam verifikasi. Oh, ternyata Bapak ini KTP-nya burem. Ya udah Bapak sampaikan ke mereka. Bagaimana di penjualan? Oh, ternyata ini penggunaan atau debit kemarin di telepon tidak nyambung. Ya kita sampaikan, Pak, nomornya bisa nggak? Diangkat. Pak, sudah saya betul sebagai oke, kita bantu untuk respon ke Kowe melalui email support. Pak, ini pengajuan Bapak sudah CCP-nya ada dokumen yang menunggu. Apa-apa? Dokumennya mengenai mutasi tabungan. Saya belum buat ya Pak. Ya sudah, Bapak segera buat, besok saya hubungi. Cukup. Terus bagaimana? Teman-teman lihat penjualan teman-teman hari ini. Atau mau membangun tim hari ini. Dari daftar nama kita. Oh, daftar nama A, B, C, bagus. Tetap kita lakukan seharian. Jangan menunggu deh, wah sudah verifikasi terus kita enggak menyampaikan peluang ini. Ingat ya, daftar nama kita ada di daftar nama orang lain. Tahu-tahu ketemu di pertemuan lu. Kok kamu di sini? Kamu siapa yang nawarin? Ternyata di sini udah jadi HM. Bayangkan teman, jangan pernah menunggu. Tugas kita hanya bercerita, kata Pak. Anggaplah bisnis ini adalah Anda memiliki showroom dan gudang. Gudang ini adalah teman-teman yang tadi belum komplit atau belum sesuai harapan untuk dikeluarkan, untuk dijual. Oh, ternyata dia masih kurang CCP-nya, fotonya kabur. Gitu ya. Uh, Buram atau fotonya tidak jelas di KTP. Oh, ini satu. Kita pull up lagi. Oh, ini bagus. Oh, ini yang pakai kartu kredit. Oh, langsung terjual lepas.
Besok kita lakukan lagi yang sama. Terus saja melakukan itu, akhirnya kita menjadi habit dan kita menguasai hal. Inilah yang disebut dalam first team Anda sebagai seorang yang tepat. Nah, bagaimana kita menghasilkan penghasilan kowe ketika ini terjadi? Karena kowe itu perlu penghasilan ya, rupiah atau dolar, uang deh. Goal kita di kowe untuk dapat penghasilan dan kestabilan penghasilan sesuai harapan kita. Bukan hanya peringkat. Kalau peringkat mah enak, tapi kalau penghasilannya nggak ada. Tapi yang kita harapkan adalah uang, cuannya, rupiahnya. Sehingga apa? Kalau kita pahami, peringkat itu akan mengikuti ketika Anda sudah sesuai dengan penghasilan. Peringkat tidak sama dengan penghasilan. Mohon maaf. Sehingga apa? Peringkat itu tidak sama dengan penghasilan. Jadi jangan silau terhadap mereka menjadi high. Jangan silau terhadap peringkat. Anda jago net sale, besar sini di sini. Oke, kita targetnya adalah net sale. Net sale itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dan mendapatkan hasil. Net sale, penjualan ya kita. Penjualan ini bisa pribadi dan bersama tim. Dan kita sebagai seorang yang namanya direct sale atau direct sales type team bekerja bersama-sama. Tujuan kita, Anda dan tim itu maksudnya adalah menemukan yang namanya first person, orang inti dalam bisnis kita. DSS yang terdidik dan terlatih secara teknis dan non teknis. Jadi ini target kita sebenarnya. Kita akan menduplikat diri kita. Ini sebenarnya tidak bisa kita ciptakan, tapi kita temukan. Dengan apa? Dengan hukum Pareto. Makin banyak teman-teman memiliki tim, pasti makin banyak yang masuk ke dalam first person. Berapa kebutuhan kita first person? Sebanyak-banyaknya. Tapi ada cara-caranya. Gitu ya. Nah, ini target kita. Sistem pendidikan yang berkesinambungan inilah salah satunya mungkin ada yang terdidik untuk menjadi seorang first person. First person itu apa? Jadikanlah orang inti dalam bisnis Anda. Orang inti bagaimana? Kita dulu memulai sebagai orang inti. Ada pepatah mengatakan ketika Anda siap, maka murid itu akan datang. Oke, kita lanjut. First team. Kemudian ada teknis. Teknis itu bagaimana? Menambah daftar nama ini paling penting. Dalam suatu bisnis apapun, relasi adalah ujung tombak. Persuasi membangun hubungan adalah ujung tombak. Daftar nama ini adalah suatu potensi kita supaya kita tidak mengalami yang namanya down. Ketika banyak daftar nama ini, teman-teman pede. Contoh, teman-teman punya 1.500 daftar nama. Yang menolak 2. Enggak apa-apa, saya masih ada 1.488 daftar nama kok. Tapi jangan dibalik ya, teman-teman punya 1.500 daftar nama, baru di presentasi 3, terus menolak semua. Teman-teman bilang, teman saya semua menolak. Ya kan? Tahu 2 bulan kemudian, Anda hadir ke Kowe, ketemu loh. Kamu sekarang di mana? Saya di Kowe. Jadi apa? Jadi penghasilan berapa? 150 juta per bulan. Kamu kan teman saya. Katanya temannya menolak semua. Itu teman kamu? Iya. Katanya temannya menolak semua. Iya. Nah, mindset ini penting, teman-teman. Kemudian cara bercerita. Kita bercerita posisinya adalah mensamakan diri kita sebagai partner. Bukan menjual produk. Kalau menjual produk, teman-teman di bawah bagi saya. Pak, ini ada nih air, filter air. Bagus nih, harganya sekian sebagainya. Teman-teman saya udah, orang memandangnya tidak itu. Tapi, kalau teman-teman membangun partner bisnis, gimana kabarmu? Baik. Saya sekarang lagi pegang keagenan dari perusahaan besar dari Korea. Kamu pengguna kartu kredit bukan? Iya. Kayaknya saya masih butuh tuh untuk teman-teman pengguna kartu kredit sebagai partner bisnis dalam Kowe. Komisi dan insentifnya cukup besar. Kapan deh saya akan cerita? Kebetulan saat ini saya lagi bangun ada 4 orang di daerah Semarang. Mungkin nanti kalau udah emang ada jatahnya di Jakarta, gitu, di orang Jakarta, aku cerita sama dirimu deh. Cara cerita ini simple sebisa teman-teman gitu. Dan di first team itu sudah disiapkan cara cerita kita melalui alurnya. Yang disebut kalau kita hadir setiap hari dalam namanya description business
operation atau setiap Selasa sampai Jumat itu penting, bukan adalah Pak materinya itu tadi, bukan itu. Teman-teman coba hadir, pastikan itu pasti ada kata-kata yang teman-teman satu baru yang didapat, gitu ya. Dan yang terpenting adalah ini teman-teman, non teknis, sikap kita, tujuan kita, keyakinan kita, rasa kita di bisnis. Nyaman nggak Anda di Kowe? Cari kenyamanan di Kowe, seperti ceritanya HM kita Pak Beni. Dia tuh nyaman untuk membantu orang lain, cerita curhatan nyaman. Dia lakukan tugasnya, alam akan melakukan tugasnya sendiri. Akhirnya dia menjadi seorang HM. Di mana orang problem pertamanya pada nggak jelas semua. Tapi dia menemukan. Nah, begitu juga di sini, rasa. Kemudian melihat dalam hal ini, tujuan kita di sini besar nggak bisnis ini? Sederhana teman-teman. Dulu saya diajarkan waktu saya belajar dalam suatu bisnis network. Anda mau tahu masa depan Anda? Cari orang yang paling lama yang bekerja di sana. Kalau seorang karyawan, dia itu masa depan kita. Nggak jauh-jauh beda. Nah, kita tahu di Kowe 7 bulan dari teman kita ada penghasilan 50 juta, 250 juta. Itu masa depan kita lakukan. Ada rencana, ada cari orang yang terlama di sana. Tapi ingat, orang yang terlama sana pasti juga mengalami histori jatuh bangun dan sebagainya, tapi dia tetap berkembang tuh, melakukan kekuatan finansial. Sikap kita terhadap bisnis Kowe ini besar atau enggak? Kalau dianggap Kowe ini kecil-kecilan, ya udah dapatnya juga bisa nggak dapat sama sekali. Tapi Anda anggap buat saya pengusaha Kowe, saya punya barang triliunan rupiah, Anda mau butuh apa silahkan. Tapi saya memilih ya, lu layak nggak saya kasih fasilitas untuk dari Kowe? Lu layak nggak saya kasih fasilitas dalam pelan beranggaran Kowe? Makanya ada yang namanya validasi keuangan mereka. Jadi ini yang kita terapkan sikap kita. Karena apa? Keberhasilan di bisnis ini itu 80% karena sikap. Pak, saya kan nggak bisa jalankan usaha ini, saya dari di luar service area. Itu banyak buktinya di luar service area mereka berhasil. Kok saya nggak punya kendaraan? Itu sikap. Pak, saya orang kecil, itu sikap. Kami lagi terpuruk, kami ini, iya itu sikap. Kami banyak penekanan, itu sikap. Porsinya beda-beda. Yuk kita tetap jalankan sesuai bahwa teman-teman punya rencana, Tuhan juga punya rencana. Dan ingat, untuk 100% juga harus melengkapi 12%. Pak, saya sudah punya sikap bagus, punya impian besar, saya tulis depan cermin. Bahkan lebih bagus tulisannya dari Pak Beni misalnya. Tapi yang 12% Anda nggak lakukan. Pak, buka tuh aplikasi, caranya gimana Pak? Pak, itu diminta dihapus KTP-nya gimana caranya Pak? Itu berbagi layar sama videonya sama WA-nya. Ini penting, 100% juga penting. Tapi sekali lagi, kalau first person ketika ada mau menemukan per person dalam tim Anda harus menjadi per person dulu. Harus profesional dulu dalam bisnis ini. Sehingga kita menemukan, itu tadi istilahnya. Ketika gurunya siap, muridnya akan datang. First team, suatu materi bagus, sudah sangat bagus yang kita miliki. Kita tahu first team sekarang menguasai 30% penjualan di Indonesia. Baru berapa bulan, teman? Dari seluruh penjualan, 30%. Kenapa? Karena mereka terdidik sebagai DS sebagai seorang first person. Bisa presentasi sendiri, bisa menghadapi kendala sendiri, tahu cara kerjanya, dan dia mensikapi bisnis sangat besar. Sehingga net sale itu akan terjadi. Nah, statistiknya, satu seorang first person itu dalam 1 bulan, minimal dia bisa jual 3 sales. Nah, ini ukurannya terhadap kita. Kalau dalam 1 bulan kita kok belum bisa melepas 3 penjualan, berarti cek lagi Anda first person atau enggak. Per person itu ada ya checklistnya ya, melakukan presentasi misal, kebiasaannya melakukan presentasi sehari 3 orang, membuat 1000 daftar nama, ya bisa menyampaikan itu per person. Kalau itu dilalui, Anda sudah siap menjadi per person ini targetnya terpenuhi. Dan biasanya kalau sudah terduplikasi dengan bagus, net sale-nya itu bisa tembus 1000 net sale per bulan. Kenapa? Seorang per person itu akan menduplikat dirinya. Ketika terbentuk dalam jaringannya 334 per person, angka ini ketemu. 1000 net sale per bulan. Kita kali omset. Omsetnya anggaplah satu orangnya 300.000 karena dia mungkin masang ombak atau neo, kita ambil rata-rata 300.000. 300.000 kali 1000 net sale per bulan, 300 juta Anda punya penghasilan. Karena di Goe
adalah penghasilan sama dengan omset bagi seorang ASN. Untuk menemukan 334 ini, teman-teman menyiapkan harus paham hukum Pareto. Mungkin dari sel kita, tim kita, itu ada 1.650 orang. Tidak semuanya aktif. Pasti percayalah hukum Pareto berjalan, 80-20. Jadi ketika kita membangun sebuah bisnis network atau tim bisnis atau persuasi itu harus paham hukum-hukumnya. Pertama adalah daya tahan. Kedua adalah persuasi. Persuasi itu membangun hubungan terhadap orang lain. Ketiga kita paham hukum Pareto. Ya. Keempat kita harus paham bahwa bisnis ini eksponensial. Dijalankan dengan punya tool, punya atau bantuan eksponensial, bergerak cepat. Ada 8 hukum dari pembangun network. Nanti kita akan bahas. Nah, sekali lagi teman-teman, jadikan kebiasaan Anda seorang menjadi first person dalam tim kita. Ini yang kita lakukan. Tidak lama, 21 hari Anda lakukan. Nah, mulai hari ini, detik ini, teman-teman buat daftar nama pagi, jelasin ke mereka, terus lakukan. Kalau part-time ya lakukan 4 jam per hari gitu ya. Bangun setengah jam untuk lihat daftar namanya dan memperbarui follow up-nya. Kemudian siang menawarkan, sore menawarkan. Kalau full time ya udah Anda full time di sini. Berapa jam kerja Anda lakukan. Bisnis ini besar sekali lagi teman-teman. Selamat teman-teman menjadi pengusaha besar. Teman-teman punya aset besar. Teman-teman punya bahan baku banyak. Apalagi di service area. Ingat teman-teman mencari partnership yang dipilih oleh Kowe. Bukan asal orang. Pak dia ini punya pakai auto debit tapi nggak mau kasih buku tabungannya. Oh Pak ini datanya nggak bisa nggak. Ya udah naik teman-teman. Nggak usah risaukan. Masih banyak ketika teman-teman punya daftar nama. Oke Pak, dilengkapin dulu ya. Dah tinggal. Pak orangnya marah-marah sebagainya. Lah gimana nggak bisa gitu. Dia bilang, Pak, Kowe akan meminta itu SOP-nya. Kok ribet banget sebagainya? Berarti dia di bawah standarnya kita. Tapi ketika orang itu memang orang yang tepat, Pak, pengguna kartu kredit, iya. Pak, nanti isi data ini ya. Oke. Pak, ini fotonya selfie. Oke. Pak, ini selesai. Oke. Pak, ini ada Zoom dia datang. Sudah ngajak temennya lagi. Pak, ini teman saya sudah tertarik usaha ini. Di mana, Pak? Di luar service area. Nggak apa-apa, Pak. Jadikan sebagai head planner dulu atau sebagai agen. Kalau dia terbuka pengguna kartu kredit, mau nggak dia bersedekah? Misal seperti itu. Gimana caranya? Pemasangan yang ada di service area. Ingat ya, mengambil nilai bisnis dengan memiliki alat beda. Membawa nilai bisnis, orang itu akan oke. Saya mengambil nilai bisnis, oke, saya pasang, saya sedekahkan mungkin ke panti asuhan, saya bayar dengan kartu kredit saya. Tapi dengan hal ini, dia bisa closing banyak orang. Karena apa? Anggaplah 280.000. Begitu 1 bulan dia closing 7 itu 17 juta udah lunas nih. Gitu ya. Nah, mindset besar ini yang kita harapkan teman-teman memiliki. Tetap fokus, tetap teruskan, teman-teman punya rencana masa depan dan kendaraan tepat bersama Kowe, tinggal kita. Penumpangnya dari Kowe ini mau ikut SOP yang ada di kapal ini atau tidak. Mau nggak menjadi seorang leader dalam kapal ini. Mau nggak menjadi seorang first person dalam first team. Sukses buat kita, selalu diskusi pada upline terdekat Anda. Terima kasih.